Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah bahwa pada tahun ini 1443 Hijriah kita oleh Allah diberi nikmat yang besar, yaitu bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Doa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan yang berkah ini mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-ajaran beliau sampai hari akhir. Pemirsa kajianmu Magelang yang dimuliakan Allah, kami di sini sebagai mubalik utusan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Salam akan berusaha untuk ikut menyemarakkan kajian bulan Ramadan melalui kajianmu Kabupaten Magelang. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kajianmu saat ini yaitu berkaitan dengan ibadah pada bulan Ramadan, yaitu kami ambilkan dari kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Kitabus Syiyam, khususnya pada bab tentang Fadhailul A'mal. Kita bisa membuka di HPT Kitabus Syiyam tentang bab Fadhailul A'mal, bahwa dikatakan di dalam kitab ini, idza kana ramadhanu fa aksir minas shadaqati wa mudarasatil Qur'an. Bila sudah masuk bulan Ramadan, maka perbanyaklah sedekah dan menderas Al-Quran. Khususnya tentang fadilah amal nomor 1 ini yang menjadi penekanan kami pada kajian saat ini, yaitu supaya selama kita ada di dalam bulan Ramadan ini, salah satu amal yang harus kita perbanyak yaitu bersedekah. Hal ini adalah berdasarkan dalil yang didasarkan kepada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyus shadaqati afdolu, sedekah apakah yang paling utama, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah shadaqatu Ramadana,
yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Dalil ini pun juga kemudian diperkuat oleh hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya diceritakan oleh Ibnu Abbas, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling murah hatinya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadana. Lebih-lebih lagi pada waktu bulan Ramadan, beliau menjadi lebih nampak murah hatinya beliau. Oleh karena itu, jelas bahwasanya salah satu ibadah yang utama berdasarkan contoh langsung dari beliau Nabi Muhammad SAW yang hendaknya kita perbanyak di bulan yang berkah ini, yaitu kita menampakkan sikap murah hati kita, atau dengan kata lain kita banyak mengeluarkan sedekah. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya ada satu kajian yang cukup menarik juga untuk kita bisa tambahkan sebagai ilmu untuk diri kita, bahwasanya kami dapati di dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ketika beliau membahas satu tema tentang muhasabah, maka dalam tema tersebut beliau memberikan contoh-contoh bagaimana dahulu para sahabat itu mereka mewujudkan perilaku muhasabah mereka, yaitu ketika mereka itu merasa telah berbuat kesalahan atau berlaku dosa begitu, maka ternyata yang mereka lakukan sebagai bentuk muhasabah mereka adalah mereka kemudian mengeluarkan sedekah. Hal ini disebutkan di dalam kitab tersebut, yaitu bahwasanya diceritakan wa Abu Thalhah lamma syaghalathu hadiqatuhu an sholatihi kharaja minha shadaqatan lillahi ta'ala falam yakun hadza minhu illa muhasabatan li nafsih. Dan adalah Abu Thalhah, seorang sahabat, ketika beliau merasa bahwasanya kesibukan beliau mengurusi kebun-kebun beliau telah menjadikan sholat-sholat beliau itu keteteran, maka kemudian yang beliau lakukan, sahabat Abu Thalhah lakukan adalah beliau mengeluarkan sedekah dari hasil kebun beliau itu, yang itu tidak beliau lakukan kecuali sebagai dalam rangka muhasabah beliau. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi bahwasanya diceritakan juga di dalam kitab ini, yaitu wa ataba Umaru ibni al-Khattab nafsah ala tafwiti sholati asrin fi jama'atin wa tasaddaqa bi ardin min ajli dzalika tuqaddaru qimatuha bi mi'atai alfi dirhamin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mencela atau menyesali diri beliau sendiri ketika kehilangan kesempatan sholat asar secara berjamaah. Maka apa kemudian yang beliau lakukan?
beliau menyedekahkan sebidang tanah yang beliau miliki untuk dalam rangka muhasabah itu tadi. Yang tanah itu nilainya kira-kira adalah 200.000 dirham. Yang kedua. Kemudian ada satu lagi yang diceritakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir di dalam kitab ini tentang bagaimana para sahabat bermuhasabah, yaitu bahwasanya wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhara yauman sholatal maghrib hatta tola'a kaukabani fa'atako rokobataini. Adalah sahabat Abdullah bin Umar. Beliau ini pernah suatu saat sengaja mengakhirkan sholat maghrib beliau sampai terbit bintang di atas langit. Maka kemudian yang beliau lakukan sebagai bentuk muhasabah beliau adalah beliau kemudian memerdekakan 2 orang budak. Kesimpulannya apa? Bahwasanya dari contoh-contoh amalan para sahabat ini, bahwa ternyata sedekah ini dipilih oleh mereka para sahabat ketika mereka merasa sudah jatuh ke dalam satu perilaku dosa yang bisa merugikan atau bahkan mencelakakan diri mereka-mereka kelak pada hari kiamat. Maka supaya Allah mengampuni, menghapus kesalahan-kesalahan tersebut, maka kemudian mereka mengikuti perilaku jelek yang sudah terjadi tersebut dengan amal baik, yaitu mengeluarkan sedekah. Jamaah pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah, terakhir juga kami sampaikan salah satu dari fatwa tarjih Muhammadiyah. Ketika majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah menjawab pertanyaan apakah sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu betul-betul akan memberi manfaat atau pahalanya sampai kepada mereka yang sudah almarhum atau almarhumah. Apa jawabannya? Tertanya jawabannya adalah sampai, bermanfaat. Dan ini berdasarkan dalil yang sangat kuat, yaitu yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata laki-laki tersebut, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apakah bermanfaat bagi ibuku jika saya bersedekah atas nama beliau? Maka jawab Rasul saat itu adalah na'am, iya, bermanfaat. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan saya menduga jika dia berkata pasti dia bersedekah. Kemudian sahabat itu bertanya, apakah dia mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? Maka apa jawab Nabi saat itu? Beliau bersabda, na'am, iya, dapat pahala. Jadi berdasarkan dua dalil ini, majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah
secara tegas dan jelas menjawab bahwasanya kita ketika bersedekah untuk orang tua kita yang mereka sudah meninggal pun, mereka almarhum dan almarhumah akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan pahala. Kemudian lebih lengkap dijawab juga oleh Majelis Tarjih, apakah ayat ini atau hadis tadi, maksud kami, tidak bertentangan dengan ayat di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaisa lil insani illa masa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang dia usahakan. Maka jawab Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah adalah ada 2 poin. Poin pertama, pada umumnya sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Najm ayat 39 tersebut, seorang manusia tidak memperoleh pahala dari Allah selain apa yang telah dikerjakannya sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu, setelah meninggal dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari Allah karena dia tidak bisa lagi beramal soleh. Ini poin pertama begitu. Tapi kemudian dilanjutkan di poin yang kedua, namun keumuman ayat di atas dikhususkan oleh hadis-hadis yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan seorang anak atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia, pahalanya sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Yaitu hadis yang tadi kami bacakan di awal. Sebagian ulama menambahkan bahwa kemauan anak untuk bersedekah atas nama orang tua itu termasuk hasil usaha orang tua mendidik anak tersebut ketika masih di dunia dahulu, sehingga layak jika sedekahnya itu sampai kepada mereka. Nah, jamaah kajianmu rahimakumullah, itulah beberapa dalil-dalil yang kami sampaikan betapa pentingnya sedekah di bulan Ramadan dan betapa sedekah itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan sekaligus bahwa sesungguhnya bahkan ketika kita bersedekah dalam rangka supaya bapak ibu kita yang mungkin sudah almarhum dan almarhumah, mereka diampuni dosanya, mendapatkan pahala, maka sedekah kita atas nama mereka pun itu dijamin bermanfaat untuk mereka. Jamaah kajianmu yang dimuliakan Allah, pada akhirnya tidak lupa kami juga informasikan bahwasanya di wilayah kami, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Salam, ada peluang sedekah. Yang pertama, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Salam bersama pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Salam memberi peluang kepada Bapak Ibu yang ingin bersedekah, dan ini bahkan sedekah jariah, yaitu akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan gedung klinik Pratama Aisyah Kecamatan Salam, yang ini bertempat di samping Masjid As-Salam Jumoyo. Sekaligus ini sebagai program pengembangan Masjid As-Salam Jumoyo sebagai pusat dakwah Muhammadiyah di lingkungan Muhammadiyah Kecamatan Salam. Kemudian yang kedua, kami juga punya program di pesantren Muhammadiyah Babul Jannah. Saat ini kami membuka kembali program sedekah jariah wakaf, di mana setelah kami kemarin selesai membuka program wakaf untuk pembelian ranjang besi untuk santri, dan itu alhamdulillah sudah tertutup
dan sudah dipakai oleh para santri Babul Jannah, saat ini kami membuka kembali program sodakoh jariyah wakaf untuk pengadaan mobil angkutan santri Babul Jannah. Yang ini kami gunakan setiap hari apabila ada santri yang sakit, kami gunakan untuk mengantar mereka berobat ke klinik Pratama Aisyah, Kecamatan Salam. Sekaligus juga kami gunakan karena di pesantren Babul Jannah ada program mubalik hijrah, para santri yang kami utus ke masjid-masjid untuk mengajar TPA. Maka nanti mobil ini kami gunakan bagian dari program tersebut. Maka silahkan Bapak Ibu yang ingin bersodakoh dan seharusnya memperbanyak sodakohnya, khususnya di bulan Ramadan ini, bisa disalurkan kepada program kami yang ada di Muhammadiyah Kecamatan Salam ini. Mudah-mudahan sodakoh ini akan menjadi pemberat amal Bapak Ibu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan kami akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.